Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin gua Zen, Aku Adi. kita dari Humsos. Rame Seru banget. banget. Oke, jadi kita ini lagi ada apa sih, Di? Kita ada broker ya? Oh, Waktu iya. itu ngapain sih, Jin? Oh iya, kita tuh ada proker kunjungan kelembagaan namanya. Ngapain tuh kunjungan kebanggaan? Jadi kita bakal ngunjungin instansi atau masyarakat dan kita bakal ngulas dari segi sosialnya deh, kayak gitu dah pokoknya mah. Kebetulan kita akan ke desa adat di Cirende ya, di Betul. Cimahi guys. Iya betul, di kota Cimahi kita bakal ke sana. Kita bareng-bareng bakal ngeliat di sana tuh ada apaan. Dan kita bakal ngejelasin sedikit-sedikit apa aja yang ada di sana. Betul, Yang mau tahu ikutin terus perjalanan kita guys. betul. Pokoknya mah stay tune aja ya. Udah siang? Ya udah, kita cabut sekarang aja ya. Pokoknya stay tune ya. Dadah. Hai guys, jadi kita udah nyampe di Cirende Cirende guys. Ya bisa Jadi lumayan sih di jalan ya. di ya 11 kilo sih kalau dari tadi ya. Lumayan sih macet juga ya. Macet Capek juga banget. dan banyaknya kebut-kebutan ya, pusing. Kayak sehari minggu pulang San Mori. Iya, tapi kita udah nyampe di Cirende dan sejuk banget ya hari ini. Enak ya? Iya. Adem. Tadi panas kan udah sejuk dan bisa dilihat juga di sekitaran kita. Ini keren banget dah. Ini ya kayak baliknya gitulah. Pokoknya emang udah banyak apa ya, ibaratnya kayak tempat-tempat adatnya gitulah. Jadi sekarang kita mau ngapain nih? Ke dalam aja kali ya kita ngobrol. Kita ngobrol sama petinggi adatnya. Biar kalian juga tahu. Buat kalian semua yang kepo nih, ibaratnya di Cirende ini ada apa, kayak gimana. Kita langsung ngobrol aja. Ikutin kita ya. Let's go. Let's go. Sampurasun Kang. Sampai Tepangkan Abdi Zen, Abdi Adi, mohon perkenalan dulu. Kang Jajat. Kang Jajat. Mohon. Mungkin Akang bisa sedikit menceritakan tentang diri Akang dan ibaratnya keterkaitan Akang dengan kampung Cirende ini gitu kan? Kalau Kang sih dari silsilah keluarga mungkin generasi kelima dari sesepuh adat Cirende. Kebetulan karena merasa bagian dari masyarakat adat dan Kang punya amanat atau tugas lah bahasa sekarang untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang ada di kampung Cirende. Jadi memang ada keterkaitan langsung dengan keluarga, ya. Iya. Terus boleh mungkin kan sedikit diceritain tentang apa ya, sejarah ibaratnya sejarah kampung Cirende sendiri. Dari awalnya gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak banyak sih yang ditemukan, tapi hanya bukti penemuan bahwa kapan Cirende ada. Tapi berbagai sumber, terutama dari tokoh Cirende para sepuhnya, jadi beliau menceritakan bahwa Cirende itu diperkirakan sudah ada sekitar abad 16-an. Benar-benar sudah ada dari waktu itu para tokoh Cirende juga kan selalu diajak ikut terlibat dalam pembangunan kota Cimahi yang memang dirintis oleh, bukan dirintis ya, Cimahi kan kita ini bagian dari penjajahan Belanda waktu itu, dan para sepuh Cirende juga ikut membantu pembangunan yang diprakarsai oleh pihak penjajah. Jadi kayak pembangunan jalan raya pos juga mungkin. Oh ya, itu kan dulu yang menghubungkan antara Cimahi, Cisarua, Lembang itu ya tokoh-tokoh itu ikut membangun. Terus pembangunan pusat pertahanan militer Belanda, Garnison loh dulu namanya, sekarang kan jadi Pusdikon. Nah, itu juga tokoh Cirende ikut membangun gitu. Tapi kan abad 16 itu juga tidak, siapa sih tokoh pendiri utama juga nggak diceritakan. Cuma ada beberapa hasil tulisan atau manuskrip orang tua dulu yang menceritakan masa peralihan masyarakat adat Cirende beralih makan. Iya. Itu ada. Jadi kapan masyarakat Cirende beralih makan dari kebiasaan makan nasi beras beralih ke singkong saat ini. Oh iya, betul. Kalau dikaji dari struktural administrasi pemerintahan, gimana nih letak Cirende ini gimana gitu kan?
sama sih dari yang lain. Di Cirebon itu ada kepengurusan, ada RT, ada RW, kadar dan sebagainya. Tetapi di adat sendiri kita punya lembaga adat. Nah, ada sesepuh, ada ispangapih dan paniten, dibantu oleh para nonoman atau para anak-anak muda yang disiapkan untuk generasi selanjutnya. Oh iya. Jadi yang jadi ciri khas itu dari adatnya itu sendiri kan ya? Iya, Oh sebetulnya tuh sama atau gitu ya? ya RT/RW di kita ada. Tapi kalau buat masyarakat adat, kita punya sesepuh. Jadi ada apa-apa juga ngobrol sama sesepuh. Ketika ada tamu, misalkan kalau kita kan selalu ramai ketika ada pilpres, banyak tamu yang datang, orang dia suka cinta tahu ada. Misalkan ada tokoh dari partai A, atau B, mau PCB, mau bersilaturahmi, ya silakan aja, mana aja. Tapi secara politis masyarakat Cirebon tidak bisa mendukung salah satu. Oh iya. Dia misalkan sepuh, sekarang mah kamu ke partai A atau partai B atau tokoh A atau tokoh B nggak bisa. Oh. Nggak bisa, kalau Cirebon enggak, kalau misalkan sesepuhnya nyelisih anu, terus masyarakatnya harus ikut ya. Seperti itu. Iya, iya, iya. Makanya setiap yang datang ke Cirebon ya silahkan banget secara politis seperti itu. Jadi masyarakat Cirebon lebih memilih gimana keberadaan nilai budaya yang ada ini tetap lestari. Iya. Ya kita bersinergi lah. Kalau di sini tuh rata-rata mata pencahariannya apa ya Kak? Kalau warga adat masih hampir 60% petani. Oh, petani. Yang sisanya mah yang muda kan ketika mereka ingin bekerja di luar masih dilarang ya. Petani juga mungkin di wilayah-wilayah sekitar sini kan? Ya, kebetulan kan kalau adat itu ada tata wilayah. Iya. Kita punya Leweng Larangan, punya Leweng Tutupan, punya Leweng Baladahan. Nah, Leweng atau hutan Baladahan lah tempat pertanian. Oh. Kalau yang dua itu tidak boleh diganggu. Rata-rata yang tenun itu apa? Singkong. Kalau kan tadi itu kan kalau kita lihat ada yang menarik itu apa ya? Tadi ibaratnya lembaga adat. Ya. Terus kayak sistem permusyawarahan atau misalkan kapan itu terjadi gitu? Kapan lembaga adat mengambil bagian di masyarakat berperan gitu ya berperan? Sebenarnya kan kalau di lembaga adat itu kan cuma sesepuh pengampi dan panitia itu hanya mengurusi di dalam adat aja. Kalau misalkan dia mengundang masyarakat luar, kita nggak bisa kecuali ada hajatan. Hajatan pun diserahkan ke panitia. Setelah Cirebon itu kan ada upacara namanya tutup tahun ngemban tahun Saka Sunda. Jadi tahun barunya orang Sunda gitu. Nah, ada upacara itu baru dibentuklah suatu panitia namanya ada sawala gede. Jadi semua masyarakat berkumpul, dipilihlah siapa yang menjadi ketua panitia penanggung jawab dan seksinya. Nah setelah itu baru kita punya kesempatan untuk mengundang masyarakat luar dari luar adat untuk mengundang, mengajak, memberitahu bahwa kita akan menggelar acara ini seperti ini biasanya. Tapi baru melibatkan masyarakat secara umum. Jadi tidak bisa ujung-ujung kalau misalkan tanpa ada kegiatan yang lain kita tidak bisa mengundang. Nah kalau di adat sendiri biasanya kan kita ada rutin perkumpulan setiap sebulan sekali. Biasanya kita ngambilnya malam Jumat Kliwon. Ada perkumpulan bisa disesepuhi oleh ya ada tokohnya yang untuk pemimpin kegiatan tersebut. Oh. Menarik banget ya. Peran itu memang untuk internal aja gitu kan? Iya, internal aja. Jadi dia memutuskan misalkan hanya apa yang dia ada kalau bersangkutan dengan kepemerintahan nggak bisa Beda lagi tuh. Beda lagi itu ada KRT, ada KRW. Jadi kan sesepuh ataupun aispang HP di sini nggak bisa ngurusin KTP warga. Yang ngurusin KRT, KRW. Iya. Nggak bisa, nggak bisa. Selanjutnya kan seperti yang kita tahu di sini tuh apa ya masih kental juga tentang kepercayaan Sunda Wiwitan. Iya. Cuman mungkin dalam praktek masyarakat secara umum apakah pernah terjadi nggak kayak kesulitan administratif gitu khususnya di bagian kepercayaan ini gitu? Itu mah udah jadi rahasia umum. Semua tahu kita lagi berjuang. Jadi bukan hanya di Cirebon sebetulnya di agama-agama lokal yang ada di Nusantara itu lagi berjuang. Nah meskipun sebenarnya 2017 kita udah membuat ke MK dan semua kita menang. Cuma ada keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menghilangkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan. Iya. Jadi agamanya hilang, terusnya kepercayaan, di sini juga kepercayaan. Nah, itu juga kita belum pakai. Pengen kita makan agamanya tetap ada, mau dikasih kepercayaan apa ya mangga lah silakan. Itu dalam tahap perjuangan. Sebenarnya untuk pelayanan di dinas sendiri kita dilayani. Cuma diskriminasinya masalah posisi keyakinan kita yang belum diakui, apalagi pernikahan. Orang sini mah nggak punya banyak surat, nggak ada yang punya surat nikah. Oh iya betul. Berimbasnya kepada akte anak, akte lahir anak. Gitu.
meskipun bisa dituliskan akte lahirnya tetapi bapaknya nggak ada. Berarti itu alternatifnya gimana? Apanya? Ya alternatif kalau nggak ada akte itu namanya. Nggak bisa bikin, cuma ayahnya nggak ada. Oh. Jadi dianggap kita belum tercatat. Misalkan akang nih bikin akte anak, misalkan tulisnya telah lahir dari seorang ibu, jadi nggak ada bapaknya. Oh. Tapi itu kan diskriminasi. Iya. Itu nggak dibacanya nggak enak lah. Iya. Karena mungkin kalau ibu melahirkan tanpa seorang ayah, loh. Iya. Itu masih ada. Masih ada. Jadi intinya diskriminasi yang terjadi di wilayah Cirende ini emang apa ya, ibaratnya tuh berawal dari hal-hal yang emang ibaratnya belum diakui oleh pemerintah mungkin ya. Diakui. Cuma gimana ya ngomongnya, kita diakui, masyarakat itu ada, warga Sunda Wiwitan itu ada, bukan hanya di Cirende ada, tetapi ada hak-hak kita yang masih emang pemerintah itu belum begitu luas gitu untuk memberikannya. Ya kami ini yang sejajar ya, tapi ada sebagian orang yang berpendapat, terutama dari teman-teman atau saudara-saudara yang beragama resmi, anggaplah, mereka selalu ngomong bahwa kepercayaan itu nggak mau sejajar dengan agama. Itu pernah terjadi ketika MK ketuk palu bahwa kita boleh mencegah atau kita menang gitu. Gugatan kita menang kan dulu, sampai sekarang sih KTP akang masih strip. Agama strip yang dibukti isinya, kenapa strip, kenapa nggak ditulis kepercayaan dan sebagainya. Ini ada sebagian tokoh di atas sana, tokoh nasional yang tidak mau agama sejajar dengan kepercayaan. Hanya ada keputusan Kementerian Dalam Negeri akhirnya menghilangkan agama, makanya KTP sekarang buat kepercayaan itu nggak ada agamanya. Jadi agama dirubah jadi kepercayaan, cuma isinya kepercayaan lagi, sama dengan nama isinya nami gitu. Iya. Ya kan apa bedanya gitu. Itulah. Akan masih strict. Kalau dilihat nih kan, ini ibaratnya Cirende ini kan masih terjaga ya. Bisa dibilang mungkin secara adat. Ya sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Nah, mungkin akan punya pesan untuk generasi ke depan gitu kan. Kalau pesan untuk semua, kalau bicara adat itu nggak bicara keyakinan, nggak bicara agama. Kenapa? Karena kan munculnya terjaganya generasi yang ada di Cirende itu karena kita berawal dari sebuah kesadaran diri. Nah, ada kesadaran bahwa kita sadar kita dilahirkan jadi orang Sunda, jadi orang Indonesia itu bukan keinginan, nggak pernah minta. Iya. Ketika kita sadar bahwa kita seorang sedang jadi orang Sunda, mempunyai cara ciri, punya rupa, punya bahasa, punya aksara, punya adat dan budaya, nah itu yang kita jaga. Karena kalau tidak menjaga itu, berarti kita telah melanggar hukum adi kodrati. Kalau dia ada hukum kodrat. Nah, selain itu, bahwa ada pesan dari leluhur, ada istilah hana beli hana mangke, hana mulita hana mangke. Jadi ada masa sekarang itu, karena ada masa lalu. Nakiwari ngacik bihari. Jadi sekarang itu ada zaman dulu. Nakiwari ngacik bihari sejayana bikin jaya. Apa yang kita lakukan, apa yang leluhur kita lakukan itu untuk kita, dan kita berbuat untuk masyarakat yang akan datang. Jadi untuk yang lainnya, saya lagi bahwa bicara tentang adat, tentang budaya itu bukan untuk bicara masalah agama. Silahkan beragama apapun, tetapi kalian harus ingat bahwa kalian lahir jadi orang Sunda, jadi bangsa Indonesia, bukan keinginan. Ini udah jadi nggak bisa, kalau bisa anak bisa protes kan protes, tapi kan nggak bisa. Akhirnya bisa terima, oh iya, saya ini orang Sunda, oh rupa saya seperti ini, bahasa saya ini, aksara saya ini, adat ini, budaya ini. Menarik bahasanya ya. Ya mungkin itu sih ya yang kita pengen ngobrol sama Akan. Ya, Terima kasih kan atas waktunya. sama-sama. Mohon maaf menurut kesibukannya. Siap. Ya, mungkin udah sekian dari kita kan, kita pamit undur diri. Terima kasih buat semua sudah menonton. Terima kasih.
ya perjalanan kunjungan kelembagaan kita udah beres, alhamdulillah ya. Jadi mungkin teman-teman juga jadi tahu apa aja sih yang ada di Kampung Cirende ini gitu. Struktur di sini tuh kayak gimana gitu. Betul banget. Jadi buat teman-teman semua juga yang kepo, penasaran ini tuh di mana? Ini di Kota Cimahi ya, Kota Cimahi. Tadi aja Kampung Cirende udah terkenal banget. Mungkin kita sampai di sini aja kali ya. Makan kita bener banget, kita lapar. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngikutin perjalanan kita. Sampai jumpa di kunjungan kelembagaan selanjutnya tahun depan. Dadah.